tradisional, nilai-nilai di dalam sastra lama masih relevan hingga kini. Prinsip keadilan, harmoni, dan musyawarah dapat menjadi landasan dalam sistem hukum modern. Misalnya, hukum adat Indonesia sering menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik tingkat lokal. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab yang terdiri dari 5 orang. Kepada Kak Linda. Bagaimana peran karya sastra lama dalam membentuk atau mencerminkan hukum dan tata sosial di masyarakat pada masa ini? Sekian, terima kasih. Bagaimana peran sastra lama seperti Undang-Undang Melaka atau Hukum Adat Minangkabau dalam pembentukan norma sosial di masyarakat tradisional? Ya, terima kasih. Selanjutnya, adik-adik. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ade Maria. Izin bertanya, apa implikasi dari ketidakadilan hukum dalam kehidupan masyarakat yang digambarkan dalam sastra lama? Sekian, terima kasih. Kepada dia. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Mujawati. Izin bertanya, bagaimana struktur penulisan undang-undang dalam sastra lama berbeda dengan undang-undang modern? Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada Radhika. Pertanyaan lagi kepada Soleha. Baik, langsung saja, perkenalkan, nama saya Soleha. Izin bertanya, apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikan karya sastra lama berisi undang-undang di tengah perkembangan hukum modern? Sekian, terima kasih. Baiklah, izinkan kami gelar diskusi. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Linda yang akan disampaikan oleh Tia Wahyu. Bagaimana peran karya sastra lama dalam membentuk atau mencerminkan hukum dan tata sosial di masyarakat pada masa itu? Karya sastra lama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mencerminkan hukum serta tata sosial di masyarakat pada masa itu. Beberapa peran tersebut antara lain sebagai pedoman moral dan etika. Karya sastra lama seringkali mengandung ajaran moral, etika, dan nilai-nilai yang dianggap benar dalam masyarakat pada saat itu. Cerita-cerita dalam bentuk epik seperti Mahabharata atau Ramayana, atau karya-karya seperti Hikayat yang memuat nasihat tentang perilaku yang benar, hubungan antara raja dan rakyat, serta kewajiban sosial yang harus dijalankan. Yang kedua, mencerminkan sistem hukum dan kekuasaan. Karya sastra lama seringkali menggambarkan struktur kekuasaan, hukum adat, atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya dalam babat atau hikayat raja-raja.
Tampak jelas bagaimana raja dan penguasa lain diberi kewenangan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan hukum dan tata negara. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Lestari yang akan disampaikan oleh Tia Wahyu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lestari. Bagaimana peran sastra lama seperti Undang-Undang Malaka atau Hukum Adat Minangkabau dalam pembentukan norma sosial di masyarakat tradisional? Sastra lama seperti Undang-Undang Malaka atau Hukum Adat Minangkabau memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan norma sosial di masyarakat tradisional. Karya-karya ini bukan hanya berfungsi sebagai dokumen hukum atau aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengajarkan dan mengukuhkan nilai-nilai nasional yang diterima oleh masyarakat. Karya sastra hukum seperti Undang-Undang Malaka dan Hukum Adat Minangkabau berperan vital dalam membentuk norma sosial masyarakat tradisional dengan cara mengatur perilaku individu, mengatur nilai-nilai moral, dan menegakkan hierarki sosial dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Mutia yang akan disampaikan oleh Cecilia. Bagaimana struktur penulisan undang-undang dalam sastra lama berbeda dengan undang-undang modern? 1. Bentuk dan gaya bahasa. Undang-undang dalam sastra lama. Undang-undang dalam sastra lama biasanya disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, alegoris, atau simbolik. 2. Tujuan dan fungsi. Undang-undang dalam sastra lama lebih sering berfungsi sebagai pedoman moral, etika, atau ajaran filsafat kehidupan. 3. Struktur dan penyajian. Undang-undang dalam sastra lama seringkali tidak tersusun dengan struktur yang terstandarisasi seperti undang-undangan modern. 4. Metode penyampaian. Undang-undang dalam sastra lama pada masa lalu banyak undang-undang sampaikan melalui tradisi lisan atau dalam bentuk karya sastra seperti hikayat, babat, atau naskah sejarah yang memiliki kekuatan moral dan didaktik. 5. Sanksi dan penegakan. Sanksi yang tercantum dalam undang-undang sastra lama seringkali lebih bersifat moral dan simbolik. 6. Keterlibatan masyarakat. Masyarakat pada masa lalu lebih terlibat dalam interpretasi dan pelaksanaan undang-undang secara informal melalui komunitas. Terima kasih. Baiklah, kepada Mutia, apakah sudah jelas? Mutia. Sudah jelas. Terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya jadi kami akan menjawab pertanyaan dari Ade Maria yang akan disampaikan oleh Cecilia. Apa implikasi dan ketidakadilan hukum dalam kehidupan masyarakat yang tergambarkan dalam sastra lama? Ketidakadilan hukum dalam sastra lama sering digambarkan sebagai penyebab penderitaan bagi rakyat kecil yang tidak mampu melawan sistem yang berpihak pada kaum kaya atau penguasa. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan menciptakan konflik sosial yang mendalam. Namun sastra lama juga sering menampilkan tokoh pembelaan kebenaran yang melawan ketidakadilan menjadi simbol harapan bagi perubahan. Lewat cerita ini, pengarang biasanya mengkritik penguasa secara terhubung dan menggambarkan pentingnya keadilan serta solidaritas masyarakat dalam menghadapi ketimpangan sosial. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Soleha yang akan disampaikan oleh Afriyati. Apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikan karya sastra lama berisi
undang-undang di tengah perkembangan hukum modern. Melestarikan karya sastra lama yang berisi undang-undang menghadapi tantangan karena perbedaan konteks sosial dan hukum dengan zaman sekarang, sehingga banyak prinsipnya dianggap usang atau sulit diterapkan. Bahasa yang digunakan juga sering kuno, memerlukan interpretasi agar bisa dipahami. Selain itu, kondisi fisik manuskrip sering rapuh dan kurangnya minat masyarakat terhadap karya lama membuat pelestarian terhambat. Globalisasi hukum modern yang lebih mengutamakan prinsip universal juga membuat hukum tradisional ini sering diabaikan. Untuk mengatasinya, perlu upaya digitalisasi, kajian akademis, serta sosialisasi nilai-nilai historisnya agar tetap relevan sebagai sumber inspirasi bagi perkembangan hukum masa kini. Sekian, terima kasih. Baiklah, Soleha, apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Rantika yang akan disampaikan oleh Febriani. Bandingkan pengaruh undang-undang yang termuat dalam karya sastra lama seperti Negara Kertagama dengan sistem hukum modern di Indonesia. Negara Kertagama mencerminkan hukum tradisional yang berfokus pada harmoni sosial dalam konteks kerajaan dan nilai adat, sementara sistem hukum modern di Indonesia bersifat sekuler, formal, dan lebih kompleks, mengatur kehidupan masyarakat secara egaliter, meski hukum modern mengutamakan prinsip universal. Pengaruh negara Kertagama masih terlihat dalam pengakuan hukum adat, meski harus disesuaikan dengan nilai-nilai modern seperti hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Baiklah, kepada saudari Rantika, apakah sudah jelas? Baiklah, terima kasih yang sudah bertanya. Baiklah, selesai sudah instruksi dari kami. Sekarang kami akan membacakan kesimpulan. Sastra lama berisi undang-undang adalah bagian dari warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memiliki nilai hukum yang tinggi. Karya-karya seperti Piagam Kedudukan Bukit dan Undang-Undang Adat Minangkabau menunjukkan bagaimana masyarakat tradisional merumuskan aturan untuk menciptakan keadilan